Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai ke kaidah yang kedua. Kemarin telah kita bahas berkaitan dengan kaidah pertama, yang dimana orang-orang yang meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemilik pendengaran, penglihatan, memberikan rizki, meyakini hal tersebut, maka itu belum cukup jikalau dia tidak memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, kaidah yang kedua adalah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Yang kaidah kedua adalah sebagaimana yang diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan ma da'awnahum, tidaklah apa yang kami sembah dari sesembahan-sesembahan tersebut, wa tawajjahna ilaihim, tawajjuh kepadanya, berdoa kepadanya, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali hanya untuk mengharapkan kedekatan atau syafaat. Jadi maksudnya di sini orang-orang musyrikin ketika menyembah Hubal, orang-orang musyrikin ketika menyembah Lat, orang saleh Lat yang membuat makanan untuk jamaah haji, atau nyembah yang lain dari sesembahan yang Quraisy yang sebanyak 300 sesembahan, yang beragam sesembahan yang mereka sembah. Ketika ditanya, kenapa engkau berdoa kepadanya, kenapa engkau meminta kepada sesembahan tersebut, maka jawabannya, kami tidaklah sembah dia, tidaklah kami berdoa kepada dia, tidaklah kami mengucapkan harapan dan permintaan kepada dia, kecuali hanya untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah dan juga untuk mendapatkan syafaat. Ini alasan mereka. Maka ini dikuatkan dengan surat Az-Zumar dan juga surat Yunus. Surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan mereka. Fadalilul qurba, dan dalil untuk menyebutkan kedekatan tadi, untuk meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi mereka orang-orang yang mengambil kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala wali-wali, sesembahan-sesembahan, di mana mereka berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak sembah dia, tidak sembah sesembahan ini, mau itu berbentuk batu, mau itu berbentuk pohon, atau berbentuk orang soleh, atau berbentuk yang lain, malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Maka kami tidak sembah dia kecuali apa? Untuk mengharapkan kedekatan kepada Allah. Jadi mereka orang-orang musyrikin ketika itu memisalkan Allah dengan raja dunia, memisahkan Allah dengan raja dunia. Kita tahu, kita tidak mungkin bisa langsung datang ketemu dengan presiden. Kita harus nulis surat dulu kan gitu.
kepada menterinya mungkin, atau kepada sekretarisnya, atau kepada yang lain, supaya kita untuk bisa bertemu dengan raja di dunia. Nah, bisa kita dari rumah, keluar dari rumah langsung datang bertemu, itu nggak bisa. Harus ada orang yang mendekatkan kita kepada raja, mendekatkan kita kepada presiden. Kalau tidak ada, maka hampir dikatakan mustahil untuk kita bisa bertemu dengan presiden, untuk kita bisa saling ngobrol dengan presiden. Kecuali zaman dulu. Zaman Rasul SAW itu tidak butuh hal kayak gitu, karena Pak Rasul langsung, Rasul nggak dijaga. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Umar ibn Abdul Aziz, itu gampang. Bahkan orang Yahudi saja, ketika mereka datang, orang kafir datang ke Madinah untuk bertanya, meminta kepada Umar bin Abdul Aziz, datang ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz, datang ke rumahnya langsung ketemu. Zaman dulu bisa, tapi zaman kita sekarang tidak. Itu hanya di kaum muslimin. Tapi kalau kita geser sedikit ke Romawi, maka hal itu tidak mungkin. Kita geser lagi ke Persia, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi. Maka orang-orang musyrikin ketika itu mereka gambarkan dengan raja-raja di dunia, yang dimana raja dunia kita nggak akan bisa untuk mendekatkan diri kita kepada raja kecuali dari perantara. Dari perantara. Maka ketika pikiran hal ini disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyembahlah orang yang dianggap soleh, orang yang dikatakan ini walinya Allah, orang yang dikatakan ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang ini atau sesembahan ini membawa kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya kepada mereka, gimana? Apakah engkau meyakini bahwa sesembahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat? Mereka juga jawabnya tidak. Maka kalau kita lihat ayat setelahnya, lainnya surat Yunus, ketika ditanya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Apa yang dikatakan mereka ketika dikatakan engkau menyembah kepada sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat? Maka jawaban mereka apa? Wa yaqulu haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka cuma hanya ngomong, enggak, bukan permasalahan kita nyembah ini orang, bukan. Kita nyembah dia karena supaya jadi syafaat, supaya kita diberikan syafaat. Jadi apa? Mereka tahu bahwa orang ini, sesembahan ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Mereka paham hal tersebut, tapi mereka melakukan hal yang lebih berat, itu adalah memberikan uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat musyrikin di zaman dulu, mereka masih menetapkan Allah sebagai Tuhannya, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan rizki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sembah selain Allah, maka mereka mengharapkan kedekatan supaya orang ini, wali ini, sesembahan ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin, dan sesungguhnya orang-orang musyrikin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hakama alaihim bil khuludi fin nar, yang telah diberikan hukum bahwa dia akan masuk ke dalam neraka secara abadi, lam yusyriku fir rububiyah. Mereka itu enggak menyirikati, tidak melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Mereka enggak. Kalau ditanya siapa yang berikan rizki, dia enggak akan ngomong ini sesembahannya ini, Hubal ini misalkan, Manat ini, Lata ini, enggak. Tapi mereka ngomong apa? Yang memberikan rezeki Allah. Tapi mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan lam yusyriku fir rububiyah,
Kebanyakan orang-orang musyrikin itu enggak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyah. Akan tetapi mereka melakukan kesyirikan di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah hak ibadah. Hak ibadah yang harusnya hanya milik Allah, dia berikan kepada selain Allah. Mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahum la yaquluna inna alihatihim takhluqu wa tarzuqu ma'allah. Mereka itu enggak berkata, mereka ini enggak berkata bahwa Tuhan kami ini yang menciptakan kami kah, atau menciptakan dia, atau memberikan rizki kepada kami bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan saya ini bisa menciptakan sebagaimana Allah bisa menciptakan. Enggak. Mereka tidak sama sekali berkata demikian. Telah kita sebutkan permasalahan ini di kaidah pertama. Mereka tidak mengatakan permasalahan sifat ketuhanan kepada orang lain, tidak diberikan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak berkata memberikan rezeki yang bisa menikahkan, yang memiliki jodoh, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menetapkan itu hanya untuk Allah. Tetapi dengan hal itu mereka tetap melakukan kesyirikan yang lebih besar, yang sangat besar, yaitu berkaitan dengan ibadah yang harusnya hak Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Maka orang-orang yang telah mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari wali-wali mereka, ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada mereka untuk mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka merasa saya ini adalah hamba yang banyak dosa, saya ini adalah hamba yang sangat kotor, saya tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah. Sebagaimana narapidana merasa tidak pantas untuk berkata kepada raja, karena mereka merasa kotor. Maka mereka tidak pantas berngomong kepada raja. Mereka misalkan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia. Tapi kalau kita lihat ayat, fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan kezaliman, fahish, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka mengatakan yang tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hambaku yang telah melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang sudah melampaui batas saja, yang sudah melakukan maksiat besar, Allah masih panggil, wahai hambaku. Kemudian apa? Janganlah engkau putus asa dari rahmatnya Allah. Allah panggil langsung para pelaku-pelaku dosa besar untuk mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sekarang bisa berkata sekotor kita kotor, kemudian kita tidak boleh ngomong ke Allah, kita tidak boleh meminta ampun kepada Allah langsung. Sedangkan Allah yang manggil kita. Allah Subhanahu wa taala yang manggil kita langsung. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah yang panggil kita. Allah panggil pelaku-pelaku dosa besar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berkata, ketika diri kita kotor maka enggak pantas untuk meminta kepada Allah. Maka tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Sekotor apapun diri kita, seburuk apapun diri kita,
ketika kita minta istighfar, ketika kita ingin kembali, langsung kembali kepada Allah dan tanpa perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada perantara di antaranya dengan hambanya. Tidak menginginkan sama sekali. Tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka ketika dikatakan ilallahi zulfa, supaya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Maka orang musyrikin ketika itu merasa diri mereka benar, merasa diri mereka di atas tauhid, maka mereka mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi Rasul, mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam berdebat, dan mereka tidak mau patuh dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan memberikan hukum di antara kalian di dalam perkara-perkara yang kalian berselisih. Allah yang memberikan hukum. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum. Ketika hal itu terjadi, maka Allah berikan perkataan apa? Tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara. Tidak boleh. Maka ketika itu tidak boleh, maka itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat setelahnya, di ayat penutupnya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi kafir. Kafar, lagi suka kafir. Maka apa yang dilakukan oleh musyrikin? Dengan perkataan mereka, kami tidak nyembah ini kecuali hanya untuk mendekatkan saya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah enggak berikan hidayah kepada orang yang dusta dan juga suka dengan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang namanya perantara. Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara dalam ibadah. Kita harus berikan dulu kepada fulan dan fulan nanti yang akan menyampaikan kepada Allah. Tidak. Tidak. Iblis saja, iblis ketika dia meminta langsung kepada Allah, itu dikabulkan. Ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala illa yaumi yub'atsun, maka apa yang diminta oleh iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka berikan aku tangguhan hidup sampai hari akhir. Minta kepada Allah tangguhan untuk sampai hari akhir. Dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Akhirnya iblis sampai hari akhir umurnya, sampai kiamat, sampai kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan adanya perantara di antara kita dengan Allah, di antara kita dengan Allah. Tidak ada ceritanya di antara kita, di akidah kita penebus dosa, tidak ada. Cerita aja dengan saya, misalkan, kemudian dosamu akan diampuni. Tidak ada. Ya kan, kita tidak ada hal demikian. Kalau kita mau dapat ampunan Allah, kita minta langsung kepada Allah. Kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara sedikit pun. Tidak melalui perantara. Karena ini permasalahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain dari ibadah, iya.
Kita mau belajar, ya nggak ada ceritanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan langsung ujuk-ujuk ilmu. Enggak, kita butuh belajar. Makanya kalau misalnya kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan belajar, ya pasti belajar. Jangan kul wa yas'alunaka 'anil ahillah. Ketika mereka bertanya tentang berkaitan dengan hilal, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Muhammad, katakanlah bahwa itu adalah waktu untuk menentukan waktu haji. Kemudian wa yas'alunaka 'anil mahid, ketika mereka bertanya berkaitan dengan haid, maka Allah Subhanahu wa taala qul hiya adzan fa'tazirun nisa'i fil mahid. Maka katakanlah wahai Muhammad bahwa itu adalah suatu hal yang gangguan, maka jauhilah wanita ketika sedang haid. Allah Subhanahu wa taala berikan perantara kepada Rasulullah SAW. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad. Orang ini nanya katakan wahai Muhammad, orang ini nanya katakan wahai Muhammad. Tapi ketika manusia bertanya, wa yas'alu, bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka bertanya tentang Allah. Apa kira-kira ayatnya? Ketika manusia bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat, fa idza sa'alaka 'ibadi, ketika hambaku bertanya tentang diriku. Sama seperti yang tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil ahilla, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wa yas'alunaka 'anil anfaq. Kan mereka bertanya dengan pertanyaan. Kemudian juga mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak katakan qul fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku itu dekat. Tapi ketika ditanya berkaitan tentang permasalahan haidkah, permasalahan infak, permasalahan khamr, permasalahan bulan, hilal, semuanya apa? Katakan wahai Muhammad, ini jawabannya. Katakan wahai Muhammad, ini jawabannya. Tapi ketika ditanya tentang Allah, wa idza sa'alaka anni, ketika orang manusia itu bertanya tentang diriku di mana, maka Allah Subhanahu wa taala katakan qul. Enggak katakan qul fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata demikian, tapi fa inni qarib. Maka di sini disebutkan oleh para mufassir menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Tidak butuh perantara. Sampai siyak Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Untuk bisa kita mendapatkan pemahaman bahwa benar-benar Allah tidak butuh perantara. Kalau kita lihat permasalahan ini kan pertanyaan, wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala katakan wahai Muhammad fa inni qarib, maka itu benar juga, tidak masalah sebagaimana pertanyaan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak katakan qul fa inni qarib, tapi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka apa? Tidak ada perantara di dalam ibadah. Tidak ada perantara dalam ibadah. Yang namanya kita mau ibadah, maka beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Enggak boleh kita, saya ini agak sedikit kadang benar, kadang enggak.
Ketika nggak bener nih, saya minta lah, saya berdoa lah, saya sholat lah untuk si fulan supaya fulan menyampaikan kepada Allah. Maka tidak. Bagaimanapun keadaan kita, sekotor pun keadaan kita, maka tetap kita berdoa, kita meminta, kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah diri kita melaksanakan ibadah untuk selain Allah dan berdalil dan beralasan untuk dekatkan diri saya kepada Allah. Ini orang soleh. Nah, ini orang soleh, ini ada orang besar. Di hadapan Allah ini besar. Maka hal tersebut tidak. Coba kita bayangkan. Ketika mantan budaknya Rasulullah SAW atau pembantunya Rasulullah SAW, ketika menunggu Rasul sampai tengah malam, kemudian akhirnya keluar, dan Rasulullah SAW sangat takjub dengan apa yang dilakukannya, setianya nih pembantunya. Maka Rasulullah SAW ketika itu berkata kepada dirinya, maka apa yang kau inginkan? Ngomong apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Maka jawabannya sahabat itu, murafaqataka fil jannah. Yang saya inginkan apa? Saya bisa menemanimu nanti di surga. Saya bisa menemanimu di surga. Apa jawaban Rasul? Apa jawaban? Iya, engkau akan menemani saya di surga. Karena Rasul nggak dapat wahyu, maka Rasul juga berkata, fa'asta'ini bikasratis shalah atau bikasratis sujud. Maka tolong aku dengan engkau banyak sujud, dengan engkau banyak sholat, dengan engkau banyak sholat. Hamba itu kalau sana ingin dekat dengan Rasul, ini langsung minta ke Rasul, langsung ngomong kepada Rasul SAW, ingin dekat di hadapan Rasul di hari akhir. Tapi ketahui jawaban, banyaklah ibadah. Banyaklah engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah engkau sujud. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau sebuah hadiah ini. Engkau bisa dekat denganku di surga. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersamaku nanti di surga. Enggak, karena tidak ada wahyu. Itu gaib. Cuma berkata, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Rasul bisa jadi perantara, enggak? Bisa kan? Kalau mau dibilang sebutnya bisa. Tapi Rasul enggak jadikan dirinya perantara. Engkau sembah saya, dia. Rasul, engkau banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang kau inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha untuk berkaitan ibadah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kepada Rasul. Dan Rasul sangat marah ketika ada orang yang mengklaim dirinya saja mengetahui ilmu gaib, apalagi kalau seandainya ada orang yang menyembah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, manusia pada menangis di luar rumah Rasul dan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil berkata, "Man qala inna Muhammadan qad mat wa adrib unuqah." Barang siapa yang berkata Muhammad telah mati, saya akan pukul dia dengan pedangku bagian belakangnya. Umar marah. Karena Umar berkata, karena Muhammad ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bertemu dengan Allah seperti Nabi Musa. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu berada di luar sebetulnya. Kemudian datang lihat Umar seperti itu, maka langsung langsung Abu Bakar Siddiq masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lihat Rasul, Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tib dan hayyan wa mayyita." Engkau sangat baik dalam keadaan hidupmu dan juga keadaan kematianmu ya Rasulullah.
Maka beliau langsung keluar dan berkata kepada manusia, kepada para sahabat, Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad pada hari ini telah meninggal dunia. Muhammad telah meninggal dunia. Wa man ya'budullah fa huwa hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka baru ketika itu para sahabat sadar bahwa benarlah Rasulullah SAW meninggal dunia. Lihat keyakinan, ketauhidan, keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam musibah yang sangat besar, meninggalnya Rasulullah SAW. Disebutkan kepada para sahabat, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia pada hari ini. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak rela. Sampai Rasul menyebutkan, Allahumma la taj'alni qabri 'idan, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku sebagai tempat atau wasanan yu'bad, dalam riwayat yang lain, jangan jadikan berhala yang disembah. Rasul meminta kuburannya untuk tidak dijadikan berhala yang disembah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika disembah oleh orang Syiah ketika itu, Syiah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba laknatullah alaih, maka apa yang dilakukan Ali kumpulkan mereka di dalam satu parit dan mereka semua dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Karena tidak layak. Ali merasa tidak layak. Siapapun manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini ataupun di langit tidak layak untuk disembah. Kemudian yang kedua, wad dalilu syafa'ah. Kan tadi menyebutkan qurba, kedekatan. Yang kedua syafa'ah. Syafaat. Qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Dan juga mereka ketika ditegur, kenapa kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka tahu mereka itu enggak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Tapi mereka berkata, haula'i syufa'a'una indallah. Mereka ini hanya sebagai pemberi syafaat untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka yang akan memberikan syafaat. Tadi kita bayangkan Ali bin Abi Thalib punya hak enggak untuk memberikan syafaat? Kalau kita lihat dari dalil, punya, karena Ali meninggal syahid. Tapi Ali membakar orang yang menyembahnya. Ali marah ketika ada orang yang meminta kepada Ali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama. Ketika ada orang yang meminta kepada Rasul, Rasul marah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permasalahan ini tidak bisa diberikan. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syafaat baru bisa terrealisasikan, baru bisa tersampaikan itu nanti di yaumil qiyamah. Kemudian juga dengan dua syarat. Pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hafal ayatnya. Al-Kursi. Di sana ada ayat lafaz man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang sudah diizinkan. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kecuali setelah diizinkan.
Lihat ketika syafaatul uzma, ketika syafaat di padang mahsyar. Apakah Rasul bisa langsung memberikan syafaat? Sudah tahu ini kita. Syafaatul uzma haknya Rasul. Tapi apakah Rasul bisa memberikan syafaatul uzma langsung? Maka jawaban tidak, sampai Allah izinkan. Maka bagaimana keadaan nanti? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka datang kepada Rasulullah SAW setelah mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menolak. Mereka berkata nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Ketika mereka datang ke Rasulullah SAW, maka Rasul berkata, iya aku yang bisa untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dilakukan Rasul? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung pergi ke tempatnya Allah. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung sujud. Yakharru sajidan, langsung sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasul, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Wa qul tusma', katakan dan aku akan dengar. Katakan dan aku akan dengar. Washfa' tushaffa', baru ketika itu berikanlah syafaat dan engkau akan bisa memberikan syafaat. Baru ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaatul uzma, baru diizinkan oleh Allah. Baru ketika itu mulai dilakukan sidangnya. Sebelum Rasul diperintahkan irfa' ra'sak, Rasul enggak ngapa-ngapain, enggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bisa memberikan syafaat. Sampai Allah Subhanahu wa taala telah berikan izin kepada Rasul, baru Rasul bisa memberikan syafaat. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Karena syarat pertama adalah dapat izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kalau ada orang yang ingin memberikan syafaat, dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan tidaklah ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang telah diridhai atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang akan diberikan. Orang yang akan diberikan syafaat nanti, dia juga harus orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir, orang musyrik tidak akan mendapatkan. Dia hanya adalah orang-orang usah minat minal muwahhidin. Hanya orang-orang pelaku dosa besar dari orang-orang ahli tauhid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam doa bagaimanapun itu enggak akan Abu Thalib masuk surga. Karena enggak diizinkan. Enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syaratnya yang diberikan syafaat adalah harus orang-orang yang ahlu tauhid. Harus orang yang ahlu tauhid. Makanya ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah syafaat, maka berkata, man anfa'u li syafa'atika ya Rasulullah. Maka siapa yang paling mendapatkan manfaat dengan syafaatmu nanti ya Rasulullah? Maka jawabannya adalah ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau tidak mentauhidkan Allah tidak akan dapat syafaat. Nah, sekarang permasalahannya gimana caranya dia bisa mendapatkan syafaat Allah atau syafaat yang lain sedangkan dia bukan ahli tauhid, sedangkan dia meminta kepada selain Allah, sedangkan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut tidaklah mungkin
bisa terjadi karena mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat atau tidak diizinkan untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini terlebih dahulu yang kita sampaikan. Insyaallah nanti setelah salat kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.